Al-Quran itu bukan saja milik umat Islam, tetapi milik seluruh manusia. Karena Allah hanya menurunkan satu kitab untuk seluruh manusia sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isinya hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Isinya adalah petunjuk bagi seluruh manusia apapun agamanya, dan juga penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal. Tujuannya adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Tujuannya adalah agar manusia itu bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benerang, agar manusia itu pintar, agar bisa mencerahkan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, fenomena apapun yang kita jumpai, usahakan kita cocokkan dengan Al-Quran, karena itu sebagai panduan kita. Ada fenomena menarik dalam ibadah haji kita, dalam Idul Adha kita. Ada seorang non-muslim, tapi dia ikut berkorban dalam tanda kutip. Seorang pengacara terkenal ikut dalam tanda kutip berkorban. Bagaimanakah respon Al-Quran terhadap hal yang demikian? Ada juga seorang yang sangat kaya raya, sangat terkenal, orang Islam, berkorban 145 sapi. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu sangat profesional. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan hak-haknya seperti yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, mengumandangkan, memaklumkan ke seluruh manusia, sungguh jika kamu bersyukur, pasti nikmatmu akan ditambah. Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan, yang melakukan sedekah, yang berkorban dalam tanda kutip, itu pasti mendapat pahala. Semuanya mendapat pahala, meskipun hanya pahala dunia. Jadi orang-orang yang non-muslim yang melakukan kebaikan itu, dia mendapat pahala dunia. Bisa jadi bentuknya dia semakin terkenal, bisa jadi bentuknya dia dicintai oleh manusia lainnya, bisa saja bentuknya dia semakin banyak rezekinya, melimpah rezekinya, dan sehat badannya, kenikmatan hidup di dunia ditambah. Itulah bagaimana Allah sangat profesional dalam menyikapi seluruh manusia, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi Al-Quran juga mengatakan, waladina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yasabudum anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yazidhu syai'a. Al-Quran juga mengatakan amal-amal orang kafir itu bagaikan fata morgana yang dianggap air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi ketika didekatinya tidak ada air. Itulah jawaban Al-Quran. Seberapapun besarnya mereka melakukan amalan baik di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Jamaah yang dirahmati Allah, tetapi bisa jadi orang-orang yang demikian, yang melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah tanda-tanda bahwa dia akan mendapat hidayah, tanda-tanda dia akan menjadi mu'alaf. Karena Allah juga menyampaikan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah,
Bagaimanakah dengan seorang yang berkorban 145 sapi? Bagaimanakah pahalanya? Mungkin di antara kita bertanya, bukankah korban satu sapi itu untuk 7 orang? Itu kan minimal. Jadi boleh 1 sapi untuk 1 orang, boleh 10 sapi untuk 1 orang, bahkan boleh 100 sapi untuk 1 orang. Itu lebih baik, bahkan luar biasa. Kenapa? Karena kemaslahatannya akan menjangkau banyak orang. Tetapi kalau hitung-hitungan pahala, rumusnya berbeda. Walakinnaha ala qadarin nasobik, bahwa pahala itu berdasarkan kepada tingkat kesulitan usaha untuk mengorbankannya. Jadi pahala itu tidak berdasarkan kepada jumlahnya yang kita sedekahkan, bukan berapa banyak sapi yang kita potong, tapi bagaimana sulitnya kita mendapatkan sapi itu untuk dikorbankan. Sehingga bisa jadi seorang yang berkorban 1 kambing pahalanya lebih banyak daripada berkorban 100 sapi. Kenapa? Karena orang yang berkorban 1 kambing itu orangnya hidup di bawah garis kemiskinan, seorang fakir yang tidak punya pekerjaan jelas, mungkin buruh tani serabutan, rumahnya reot. Untuk mendapatkan uang untuk bisa dibelikan seekor kambing, bisa jadi dia menabung selama 10 tahun, dan bisa jadi itu adalah korban sekali dalam seumur hidupnya dan mungkin tidak bisa mengulanginya lagi, sehingga pahalanya sangat besar. Adapun orang kaya tadi, rumahnya bagaikan istana, hartanya melimpah, uangnya triliunan, bahkan untuk mendapatkan 1000 sapi saja masih gampang. Jadi begitulah kira-kira bahwa pahala itu bukan berdasarkan jumlahnya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kita tetap bersedekah, berinfak sedikit pun tidak masalah, karena bisa jadi yang sedikit itu pahalanya besar.